musuh terbesar itu diri sendiri, melawan diri sendiri, karena di situ banyak sekali pertimbangan, karena kan kita nggak bersender pada siapa-siapa. Nah, akhirnya udah saya putusin berani aja gitu terjun, karena saya waktu menjalani awal itu kan saya posisinya masih sebagai karyawan di perusahaan itu. Ternyata lidah buaya ini ada pasarnya tersendiri gitu, dan ternyata kompetitornya masih sedikit, baik di pertaniannya maupun di pembelinya gitu. Kalau kita teman-teman petani lidah buaya ya bilang ini salah satu investasi seumur hidup ya. Iya, lidah buaya ini emang friendly sama artinya kesimpulan saya sebagai petani begitu sih dibanding produk yang lain ya. Kalau panen nih untuk yang sekarang ini antara 4-6 ton dalam 1 bulan. Harga per kilo kalau ecer di bawah 50 kilo itu saya jual dengan harga 10.000. Tapi kalau minimal 50 kilo ke atas itu Rp8.000 per kilogram. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Hai Sobat Budidaya, selamat datang kembali di Semulang Diaries. Edisi mampir kali ini kita meluncur ke pembudidaya lidah buaya. Lidah buaya atau yang biasa disebut dengan aloe vera merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman lidah buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang sangat luar biasa. Dan fakta sejarah yang menarik nih Sobat Budidaya. Ada yang menyebutkan bahwa bangsa Mesir kuno telah mengetahui manfaat lidah buaya sebagai tanaman kesehatan itu sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Karena manfaat lidah buaya yang begitu luar biasa, bangsa Mesir kuno menyebut tanaman lidah buaya sebagai tanaman keabadian. Dan kita akan mengenal lidah buaya ini dari seorang pemuda, dari penanaman, perawatan, dan standar kualitas untuk penjualan di supermarket maupun pasar. Serta mengapa beliau bisa terjun langsung ke dunia budidaya lidah buaya yang awalnya nih berada di zona nyaman sebagai karyawan profesional di salah satu perusahaan swasta. Yuk langsung saja kita simak lebih dalam lagi. Sebelumnya like dan subscribe dulu ya Sobat Budidaya. Let's check it out. Halo, nama saya Irwanto, petani lidah buaya di Desa Kalisuren, Kecamatan Kajuralan, Bogor. Luas lahan di sini yang di titik ini ada 7.000 meter. Ada satu lagi ada 1.000 meter, terus satu titik lagi kurang lebih 3.000 meter. Khusus petani lidah buaya aja. Awalnya sih mungkin ini ya, kalau saya bilang tuh kecelakaan ya gitu, karena memang tadinya kan saya kerja kebetulan di bagian lapangan gitu. Nah dari situ karena satu ada rasa jenuh juga gitu, karena udah lama saya kerja di situ, akhirnya saya terjun ke pertanian lidah buaya, khususnya lidah buaya. Kalau saya di perusahaan yang terakhir saya kerja itu sebagai bagian marketing. Kalau sistemnya sih sebenarnya masih konvensional ya, saya jalanin konvensional di sistem bedengan gitu biasa seperti produk pertanian yang lain aja. Kalau untuk jarak tanam itu per tanaman biasanya idealnya 1 meter gitu. Tapi bisa sih kalau dirapatin tuh dia masih toleran di 80 cm. Pertama sih mungkin satu saya lihat ada pasar ya, ada pasarnya, ada peluang pasarnya itu ada. Dan keduanya karena saya tadinya basicnya memang kerja di salah satu perusahaan, ada sensasi yang berbeda tuh di saat kita usaha sendiri. Kita nggak ngikutin sistem perusahaan, kita bisa buat sistem sendiri yang sesuai dengan hati, sesuai dengan ini kan kesenangan kita gitu.
Kalau panen nih untuk yang sekarang ini antara 4 sampai 6 ton dalam 1 bulan. Nah, memang kemarin pada saat COVID itu menurun banget tuh. Sekitar 70%-an saya ada penurunan di penjualan. Sebelum COVID lebih bagus lagi gitu, bahkan kayak kekurangan barang. Sekarang mulai berangsur-angsur baik gitu. Harga per kilo kalau ecer di bawah 50 kilo itu saya jual dengan harga 10.000. Tapi kalau minimal 50 kilo ke atas itu Rp8.000 per kilogram. Ada beberapa langganan sih, ada yang supplier, mereka masuk ke supermarket, ada yang produsen minuman, ada juga yang untuk obat partai kecil kalau untuk obat. Awal kita kenal itu kan untuk rambut ya, untuk rambut. Nah ternyata setelah kesini tuh bisa untuk penyakit lambung, untuk gula gitu, penyakit gula, terus untuk ambeien, asam urat, itu pun saya tahunya dari beberapa langganan saya gitu. Jadi awalnya itu kan memang kalau untuk lidah buaya pasarnya enggak, kalau saya bilang enggak gelap ya, maksudnya enggak seperti produk pertanian yang lain kita buang ke pasar tradisional udah bisa keserap gitu. Kalau ini kan terbatas. Kebetulan dulu juga saya bekerja di perusahaan sayur hidroponik organik, salah satunya ada lidah buaya itemnya gitu. Nah dari situlah saya sedikit banyak itu tahu ternyata lidah buaya ini ada pasarnya tersendiri gitu, dan ternyata kompetitornya masih sedikit baik di pertaniannya maupun di pembelinya gitu. Hanya saya lihat ini sebuah peluang nih, peluang pasar gitu loh. Ya akhirnya udah saya putusin berani aja gitu terjun, karena saya waktu menjalani awal itu kan saya masih posisinya masih sebagai karyawan di perusahaan itu. Nah saya targetnya sih nggak seperti sekarang ya gitu. Hanya untuk ya sampingan untuk mengurangi kebosanan di tempat kerja gitu. Dan ternyata melebihi ekspektasi yang saya pikir gitu, bisa melebihi apa yang saya dapat di tempat kerja yang lama. Akhirnya resign lah saya dari kerjaan, saya fokus, akhirnya saya berani untuk jadi petani, dan ternyata saya happy, bahagia, nyaman gitu kan. Saya resign gitu, saya nggak lupa, cuman usia mungkin 32 antara 34 kurang lebih itulah. Ya awal-awal juga saya kan peran batin. Secara pribadi juga saya selama ini saya mengikuti sistem, otomatis saya untuk kebutuhan saya bulanan itu kan udah tercover kan dari kerjaan, sehingga saya untuk mutusin oke saya usaha sendiri itu kan itu nggak mudah, nggak gampang gitu. Tapi setelah pertimbangan, setelah saya lihat secara hitung-hitungannya ternyata oke nih. Nah disitulah saya untuk memberanikan diri bahwa oke, saya putuskan, saya banting setir nih,
Ya, saya pikir modal utamanya sih keberanian ya. Pertama sih musuh terbesar itu diri sendiri, melawan diri sendiri, karena di situ banyak sekali pertimbangan, karena kan kita nggak bersender pada siapa-siapa, kita harus mandiri betul-betul gitu, baik secara modal, secara pikiran, itu yang tantangan. Nah kedua, kalau secara teknis sih mungkin kalau untuk lidah buaya itu musim ya, kemarau, nah itu tuh kita harus effortnya lebih tuh, karena ini kebutuhan air untuk lidah buaya itu memang nggak harus banyak, tapi harus palingnya cukup lah gitu. Nah pada saat musim kemarau itu kan otomatis ketersediaan air agak kurang. Nah disitulah kita harus bagaimana nih caranya supaya si lidah buaya ini tetap tersuplai air. Kalau untuk teknik berkebunnya ya, pertaniannya itu sebenarnya dibilang sih termasuk tanaman pertanian yang mudah ya gitu dibanding kalau produk pertanian yang lain. Nah kalau untuk pupuknya itu, kalau saya sekarang ini cuma pakai pupuk kotoran kambing aja, pure itu aja, nggak ada yang lain ya. Kalau masalah pemeliharaan perawatan itu simple sih gitu, yang penting rumputnya kita bisa kendalikan gitu, tingkat kegemburan tanah itu kita bisa kendalikan, udah itu aja. Nah dari awal tanam tuh biasanya kita kan pakai bibit yang ukuran 20 cm, bisa ketemu panen pertama itu di usia 1 tahun. Kalau dari satu pohon itu 1 bulan sekali bisa dipanen, bisa, bahkan kalau misal kita perawatannya bagus, pupuknya itu 3 minggu udah bisa panen. Kalau yang saya punya ini ada 2 jenis. Yang paling laku itu sebenarnya di Sinensis aloe vera. Terus yang kedua saya punya itu Barbadensis. Nah, tapi kalau menurut ini ya literaturnya itu ada puluhan sih sebetulnya, cuman yang saya tahu sendiri itu ya cuma 2 jenis tadi. Yang Sinensis yang saya budidayakan yang banyak ini, dia bisa masuk ke mana aja sih, termasuk untuk konsumsi bisa, obat bisa gitu. Nah kalau Barbadensis tuh yang saya tahu dia lebih kepada kosmetik dan obat. Sama sukanya mungkin sukanya itu kita nggak terikat ya gitu, kita nggak terikat, kita bisa nikmatin betul nih alam pertanian ini, dari matahari terbit kan kita bisa nikmat banget gitu. Dukanya itu apa ya, karena saya jalanin dengan enjoy, dengan happy, minim sih dukanya itu, karena saya udah sebelumnya kerja di perusahaan gitu ya. Saya pikir ini happy sih gitu, happy. Jadi saya belum duka yang gimana gitu. Ya buat saya pribadi ya menjanjikan banget kalau pertanian tuh, karena kan gini, menurut saya sih pertanian tuh nggak akan ada matinya gitu. Satu, manusia itu kan mungkin tiap detik ya ada angka kelahiran, otomatis kebutuhan untuk pangan itu tambah. Sementara lahan pertanian otomatis semakin menyempit kan, itu peluangnya sebenarnya besar banget.
Kalau susah itu kan relatif ya, susah relatif. Tapi saya yakin peluang pasarnya ada. Tinggal bagaimana kita effortnya untuk buka itu. Dan buat saya semakin sulit. Nah, di situ peluang semakin besar tuh. Kalau untuk masa produktifnya, kalau menurut buku yang saya pernah baca itu katanya 30 tahun. Nah, sementara yang punya saya aja kan yang di bawah itu tanaman pindahan. Usia tanam dari 2011 sampai sekarang masih produktif. Ada teman itu dia dari 2004 sampai sekarang masih produktif. Artinya belum ada yang mencapai, mungkin 30 tahun belum ya gitu. Kalau kita teman-teman petani lidah buaya ya bilang ini salah satu investasi seumur hidup nih. Kalau hama, dari awal saya tekunin pertaniannya karena gini, saya sendiri kan nggak pernah misal cek secara lab gitu ya, jadi saya nggak tahu apakah ada hama atau enggak gitu. Tapi saya parameternya begini, pelupa lidah buaya saya ini laku di pasaran, masih diterima. Artinya saya kesimpulan ini nggak ada hama gitu. Meskipun mungkin ada beberapa teman petani dari produk pertanian yang lain bilang, ini ciri-ciri ada hama nih. Tapi secara pasar masih terima kan, saya pikir masih oke. Iya, lidah buaya ini memang friendly sama hama. Artinya kesimpulan saya sebagai petani begitu sih, dibanding produk yang lain ya. Nggak pernah semprot pestisida sama sekali. Organik dan cuman kotoran kambing aja, nggak ada yang lain. Buat teman-teman ya, apalagi yang masih milenial gitu ya, mungkin sebagian besar berpikir profesi petani itu sepertinya dipandang sebelah mata gitu ya. Tapi sebetulnya bagi saya yang pernah juga bekerja di salah satu perusahaan, beberapa perusahaan juga sih. Nah, sekarang terjun di petani, buat saya ini menjanjikan banget sih, menjanjikan banget. Artinya saya bisa takar ini bagaimana saya dulu waktu masih kerja di perusahaan dengan saya sekarang di pertanian. Saya lebih nyaman hidup yang sekarang sebagai petani. Artinya ini sebenarnya satu tantangan ya buat kaum muda gitu, buat milenial. Nah, ternyata ini adalah profesi yang sebenarnya menjanjikan. Kita sebutnya sih yang reject ya, yang reject karena dari kuantitinya, terus dari tampilannya ini kan nggak mulus, ada bercak-bercak hitam, flek-flek hitam. Ini kalau untuk ke supermarket nggak masuk. Nah, cuman kalau di sini tuh untuk produsen minuman masih bisa nih, masih keambil. Nah, dengan harga kalau yang produsen tuh 6.500, produsen minuman 6.500 per kilo ya. Itu jadi dari kuantiti itu di bawah setengah kilo. Nah, yang flek-flek kayak gini kan, flek hitam ini kalau supermarket nggak mau nih, gitu. Terus yang kayak gini, gitu. Tapi tetap laku buat produsen minuman. Masih laku karena sebetulnya isinya kan sama aja, secara isi itu sama aja, cuman mungkin di tampilan aja nggak beda, kualitasnya sama. Untuk bunga juga ada juga sih yang nyari ini. Harganya biasa saya jual 10.000 per tangkai ini. Cuman memang belum banyak ya, karena mungkin yang tahu manfaatnya belum begitu banyak gitu.
Kalau ini isunya sih malah untuk, kalau nggak salah ya, untuk anti kanker. Kalau nggak salah, saya sendiri sih belum begitu paham juga sih manfaatnya. Nah ini contoh untuk yang supermarket ini, yang grade A. Ya, grade A kan dia maunya bius kayak begini. Terus dari bobotnya minimal itu setengah kilo ke atas. Ini yang contoh dikit yang grade A. Terus yang grade B yang ini, dia dari tampilan kurang menarik karena ada luka, terus ada yang hitam, terus dari bobot juga di bawah setengah kilo gitu. Ini grade A, tapi kalau yang misal gini tuh ada cekungan nih, tapi ini sih kalau nggak luka sih masih bisa nih grade A. Nah kayak gini enggak nih, meskipun dia bobotnya di atas setengah kilo ya, di atas setengah kilo, tapi karena ada cacat seperti ini dia nggak masuk nih, paling masuknya di produsen minuman. Yang menentukan dari sini sih, dari kebun, dan mereka juga kan biasanya ada QC juga. Ada QC-nya juga di yang langganan-langganan itu. Jadi kita udah ada kesepakatan masalah grade sama harganya. Nah kalau bibit yang ukuran segini minimal 20 cm itu harganya mulai dari 10.000 per bibitnya. Dan kita juga menuin, misal ada teman-teman yang pengen budidaya gitu, nanti harga bisa inilah didiskon lah gitu kalau untuk teman-teman yang mau bertani gitu. Satu hal yang dapat dipelajari dari kami adalah peluang kesempatan yang terlihat kecil atau sempit adalah pintu peluang yang besar atau luas. Yap, sekian edisi mampir kali ini. Nantikan edisi mampir yang lainnya. Intipin juga di playlist video kita di edisi mampir, dari vlog, dari kebun Iset Mulang, dan dari ternak. Tetap semangat untuk para sobat budidaya muda. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita.